Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa tali, dan yang telah memberikan kita nikmat mulai dari ujung rambut sampai ke liang lahat. Menurut Profesor Sanusi Baco mengatakan, jikalau kau ada ilmuwan yang mampu menghitung nikmat Allah, niscaya alat itu akan hancur sebelum nikmat Allah belum terhitung. Mengapa kita tidak bisa menghitung nikmat Allah? Karena mulai dari kita dilahirkan hingga saat ini kita tidak pernah luput yang namanya nikmat Allah. Ketika kita melihat disitulah nikmat, dan ketika kita berjalan disitulah nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah, ketika engkau ingin menghitung nikmat la tusuha, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rela meneteskan darahnya demi apa? Demi agama Allah, dan Nabi yang telah merobek bendera kejahilian dan melapaskan bendera keislaman yang berlapaskan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya di sini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul kematian. Setiap hari dan setiap malam kita terlena dengan keasyikan dunia. Kita sibuk dengan isi perut, pakaian dan perhiasan. Terkadang kita lupa bahwa hidup ini ada yang mengincir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujim musayyada, kendati pun engkau di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Masyarul musliman wal muslimat rahimakumullah. Persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi negara itu belum tentu, tetapi soal mati itu pasti, siapapun dia dan apapun jabatan yang ia pikul. Oleh karena itu, wajar-wajarlah kita berusaha, jangan sampai kita lupa apa tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyebar benih, dia juga akan menuainya. Siapapun yang berbuat zalim kepada Allah, dia juga yang akan menanggung siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimah wal muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kematian, maka kita pastinya sudah bisa memahami bahwa setiap makhluk yang bernyawa di bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-57 yang berbunyi, kullu nafsin sa'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Melihat firman Allah tersebut sudah dapat menjadikan jaminan bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, siapapun dia dan apapun jabatan yang ia pikul. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama rata. Mungkin cukup sekian pidato singkat yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.